Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bonkla. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton channel saya teman-teman ya. Semoga channel saya masih berkembang. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini saya mengupdate ini teman-teman, bonsai kelapa akar gurita teman-teman ya. Pertama kali saya update ini teman-teman tanggal 15 September. Saat itu berkebetulan konten pertama saya teman-teman ya. Saat pertama kali saya membuat konten YouTube tentang bonsai kelapa ini tanggal 15 September 2021 teman-teman ya. Dan inilah bahan pertamanya teman-teman. Saat itu judulnya inspirasi akar gurita bonsai kelapa ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini pasca 6 bulan teman-teman, ini masih bisa saya update ya teman-teman ya. Teman-teman masih bisa melihat ini perkembangannya. Dan alhamdulillah ini saya rawat dengan sabar, tidak tergesa-gesa untuk ekspos akar, sehingga bahan ini alhamdulillah masih hidup sampai sekarang teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita sesuai judulnya teman-teman, inspirasi akar gurita. Dan perawatannya teman-teman ya, ini bahan ini sudah berusia sekitar 31 ataupun 32 bulan teman-teman ya, hampir berjalan 3 tahun. Dan saya masih merawatnya dengan masih melindungi akar ini ya teman-teman ya. Pada 6 bulan lalu teman-teman, akar ini sudah merah teman-teman, namun belum saya ekspos total teman-teman ya, karena saya masih ingin membuat bonsai kelapa ini berumur panjang teman-teman ya. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini saya tidak mengada-ngada mengatakan ini 32 bulan, hampir 3 tahun teman-teman. Ini bonggolnya sudah setinggi ini teman-teman ya, sudah setinggi 4 jari ini. Dan bonggol ini alhamdulillah asli ya teman-teman ya, ini bukan bonggol rekayasa. Karena di bonsai kelapa itu banyak yang mengatakan dunia tipu-tipu teman-teman ya, semua ditempel teman-teman ya. Namun alhamdulillah saya tidak melakukan itu teman-teman. Jikapun saya menempel itu hanya batok teman-teman ya. Tidak, saya tidak melakukan penempelan pada akar, tidak melakukan penempelan pada batang, apalagi daun teman-teman ya. Karena saat saya memposting di Facebook, ada yang berkomentar, ketara sekali dunia tipu-tipunya bos. Saat itu saya memposting gambar batok minion ya teman-teman ya. Di dalam dunia bonsai kelapa tidak ada dunia tipu-tipu, yang ada hanya dunia kreasi teman-teman ya. Kita bebas berkreasi sesuai dengan keinginan kita teman-teman ya. Namun tidak menghilangkan kesan tipu-tipunya teman-teman ya. Jika kita menempel, kita katakan ini bahan tempelan teman-teman ya. Namun ini beberapa bulan lalu saya pruning daun ini teman-teman, karena terlalu rusak dan masih besar teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini teman-teman, sekarang daun 1, 2, 3, 4. Ini saya masih tinggalkan 4 daun teman-teman, karena dia sudah hampir full pecah daun. Dan saya sudah mendapatkan ukuran ideal teman-teman ya. Ini ukuran ideal untuk bonsai kelapa sayur versi saya teman-teman ya. Mungkin masih bisa, ukurannya masih bisa kecil daripada ini teman-teman. Namun saya menjaga ini pelepah agar tidak terlalu kurus teman-teman, jika terlalu dikerdilkan ya. Ini saya sudah merasakan ini bahan sudah sangat ideal kerdilnya teman-teman ya, menyesuaikan dengan bonggol. Dan ini kelapa sayur ini, jika kita terlalu memaksanya kerdil teman-teman, pelepah akan kurus teman-teman. Ini sedikit kita rapikan teman-teman, kita rawat sekalian daunnya teman-teman ya. Ini agar lebih mekar teman-teman. Ini tepian pelepah ini teman-teman. Oke teman, sedikit ada ini bekas-bekas sayatan teman-teman ya. Dan kita kembali fokus ke akarnya teman-teman. Ini akar
pada 6 bulan lalu teman-teman, akar serabut belum saya bersihkan secara total. Dan ini akar yang terbarunya teman, beberapa bulan lalu. Sepertinya ini akar baru tumbuh 4 bulan yang lalu teman-teman ya. Saat 6 bulan lalu ini belum ada akar baru, ini belum ada. Dan sepertinya semua akar sudah sampai ke tanah ya teman-teman ya. Akar terbarunya pun sudah sampai ke tanah, dan ini sudah bisa kita angin-anginkan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita buang akar serabut yang sudah mulai mengering ini teman-teman. Nah, ini sepertinya kita sudah aman membersihkan akar-akar serabut teman-teman ya, karena akar serabutnya sudah tidak ada lagi yang tumbuh baru teman-teman ya. Itu artinya akar serabut tumbuh di bagian ke bawahnya lagi teman-teman ya. Inilah baru bisa kita mengatakan ini bahan akar bonsai kelapa ini sudah tua maksimal teman-teman ya. Namun berhubung karena ini ada 2 akar baru, ini akar sepertinya ini 2 akar ini masih lembek teman-teman. Nah, ini belum bisa kita ekspos teman-teman ya. Jangan kita memaksakan. Jika kita paksakan ini teman-teman, nah, bahan ini akan hidup segan mati tak mau teman-teman ya. Itu yang sering saya katakan teman-teman. Dan ini akan mulai saya merimbunkannya teman-teman. Saat ini masih ada 4 daun. Kurang rapi teman-teman, kita rapikan. Ini belum bisa kita habiskan hingga ke bawah teman-teman ya. Kita bertahap saja teman-teman. Jika ini dihabiskan sekarang, pelepah dia akan terlalu kerdil teman-teman ya. Pelepah akan pendek, tidak sesuai lagi teman-teman. Kita tunggu beberapa hari lagi, baru kita membuangnya hingga ke dasar teman-teman ya. Namun tepian ini bisa kita rapikan sedikit teman-teman. Nah, cukup segini ya teman. Alhamdulillah ini sudah menjadi pohon kelapa teman-teman, bukan lagi tunas kelapa yang dipercantik. Oke teman, kita lanjutkan pada bahan satunya teman-teman. Ini terakhir saya update teman-teman 1 bulan lalu, saat terjadi insiden merawat bonsai kelapa ya teman-teman ya. Merawat bonsai kelapa dan insidennya, judulnya tidak salah ya teman-teman. Ini 1 bulan yang lalu teman-teman. Saat itu tangan saya tertusuk pisau saat merawat tapisnya teman-teman ya. Dan kita sekarang cek juga akarnya teman-teman ya. Ini karena berhubung ini juga saya program akar gurita, kalian kita cek juga akarnya teman-teman. Ini kok ada sabut. Oh ini akar terbarunya teman-teman. Dan seperti ini teman-teman, akar serabut yang masih baru tumbuh segar ini dia sedang dalam pertumbuhan teman-teman ya. Akar serabut sedang bekerja maksimal. Ini jangan kita buang terlebih dahulu teman-teman ya. Jika kita buang, dia pertumbuhannya akan langsung drop nih teman-teman. Kita cari saja akar-akar yang sudah tua nih. Ini akar-akar tua ini teman-teman, akar serabut yang tua-tua ini sudah bisa kita rapi-rapikan juga. Ini hanya akar yang tua-tua teman-teman ya, agar dia masih bisa subur teman-teman. Ini akar yang tua-tua ini bisa kita cabut saja teman-teman. Namun sepertinya belum ada akar baru teman-teman ya. Ini bisa kita kembalikan oleskan bawang merah di sini teman-teman, karena batok ini masih kosong. Namun ini sudah padat ya teman-teman ya. Ini sebenarnya akar sudah sekeliling batangnya teman-teman. Namun berhubung karena batok ini besar, jadi dia harus susunnya juga tidak rapi teman-teman ya. Oke teman, kita lihat daunnya pun sudah hampir full pecah daun nih teman-teman. Sudah 90% pecah daun. Dan sepertinya ini teman-teman bisa kita rapikan sedikit tapis ini teman-teman, agar dia lebih bisa mekar ini teman. Ini kelapa sayur ya teman-teman ya. Kelapa sayur ini sedikit susah menjinakkannya teman-teman. Harus dengan penuh kesabaran nih teman-teman ya. Teliti, sabar. Karena ini bahan ini
cukup sulit ditaklukkan teman-teman ya, berhubung pelepahnya tebal dan dia ini lama pecah daunnya teman-teman. Ya ini teman, ini saat saya membuat konten terlebih dahulu, saat saya menyayat ekstrim ini dimakan hama teman-teman. Ini seperti ini teman-teman, inilah resiko sayat ekstrim teman-teman ya. Berlobang awalnya saat saya mengupas ini secara ekstrim, putih dia masih lembek teman-teman ya, dan dia dicari hama dan dia dimakan hama teman-teman ya. Ini bukan karena tertusuk, ini karena dicari hama teman-teman ya. Makanya saat kita mengupas tapis itu hingga ke dasar, usahakan dia langsung kita jemur teman-teman ya, dan dijauhkan dari tempat yang banyak hama. Ini saya terlupa menaruhnya teman-teman, saya taruh masih di bawah dari rimbunan pohon mangga saya itu, hingga dia dicari hama teman-teman ya saat pasca sayat ekstrim. Namun ini adalah risiko dan ini tidak akan berakibat kematian teman-teman ya, kecuali kita tidak menanganinya. Saat dia dimakan hama kita langsung menjemurnya teman-teman ya, biar dia cepat kering. Inilah yang ditakuti oleh pebonsai teman-teman dengan metode sayat ekstrim ini. Inilah yang ditakuti teman-teman ya, selain dia dimakan hama dan dia rawan tertusuk teman-teman. Ya teman-teman, ini sepertinya pelepah masih belum terlalu panjang teman-teman ya, masih bisa kita tumbuhkan pelepah beberapa senti lagi. Setelah itu baru kita habiskan hingga ke bawah teman-teman ya. Cukup sampai gini dulu teman perawatan tapisnya. Oke teman, berhubung durasi teman, saya cukupkan sampai sini. Dan ini kedua bahan ini masih saya akan ground teman-teman ya dengan kain basah untuk mempermaksimal penuaan akar ini. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.